Shalom rekan muda-mudi sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita hadir di sini melalui via streaming video YouTube di Ibadah Pemuda SPP GKE Tamiang Layang. Ibadah kita kali ini kita laksanakan secara streaming dikarenakan kondisi dan keadaan tempat kita Barito Timur saat ini tidak memungkinkan untuk kita bisa ibadah langsung di gereja ataupun di sekretariat. Dan kiranya meskipun kita harus ibadah via streaming seperti ini tidak mengurangi hikmat dan sukacita kita untuk tetap bisa beribadah serta kuat menghadapi segala pencobaan dan pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini. Dan sebelum itu kiranya kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, karena Engkau mempersatukan kami dalam ibadah pada hari ini. Meskipun ibadah kami tak bisa kami laksanakan di gereja seperti biasanya, kami percaya Tuhan hal ini tak mengurangi hikmat dan sukacita kami untuk bersama memuji memuliakan nama Engkau. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi dasar kekuatan dan dasar iman kami, memberikan penghiburan buat kami menghadapi hal-hal yang ada di hadapan kami, yang kami hadapi saat ini ya Bapa. Kami percaya bahwa ibadah kami ini ada dalam penyertaan-Mu selalu. Sertailah Bapa dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Berkatilah kami semua petugas yang ada dalam ibadah ini ya Bapa. Ini doa dan ucap syukur kami yang kami serahkan hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Selamat kami. Amin.
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baiklah rekan muda-mudi kita sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi sharing, bisa juga dibilang diskusi kita. Dan pokok pembicaraan kita pada hari ini adalah sesuatu pembicaraan yang menarik di kalangan pemuda. Nanti kita akan bahas bersama, ada Bapak Pendeta Pak Metusalah, juga ada Saudari Pela yang sudah sudah lama di SPP Tamiang Layang. Jadi kita akan cari tahu nanti pendapat dari Saudari Pela Saudari Pela, dan nanti akan diluruskan sama Pak Pendeta. Nah, jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini? Ini temanya adalah mengenai pacaran. Oke. Temanya mungkin lumayan berat buat pemuda sekarang. Tapi mohon jangan mengelak dari pembicaraan ini, dari tema kita hari ini. Ini sangat penting sekali ya Pak. Jadi supaya nanti pemuda-pemudi kita jangan sampai salah arah. Dan kita harus tahu menurut pandangan Kristen, menurut Alkitab, apa sih itu pacaran. Nah nanti kita akan cari tahu. Dan kita akan tanya bersama ke Bapak Pendeta, dan nanti dari Saudari Pela juga kita akan tanya perjalanan cintanya selama ini sudah seperti apa. Nah itu. Jadi langsung saja ya Pak, supaya kita tahu. Ini adalah pertanyaan yang pasti umum di pemikiran kita semua, anak muda sekalian. Pacaran ini apa sih menurut Alkitab, pandangan Alkitab mengenai pacaran? Apakah boleh atau tidak boleh? Ini pertanyaan paling umumnya. Kita akan dengarkan apa kata Bapak Pendeta. Silakan Pak. Ya, terima kasih Saudara Febri dan rekan-rekan muda sekalian. Memang benar, saya setuju bahwa topik ini merupakan topik yang agak berat sebenarnya. Tetapi tetap kita mesti lihat dari sudut pandang Kristen, bagaimana iman Kristen, bagaimana anak-anak Tuhan dalam berpacaran di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu tentu saja kita mesti melihat berdasarkan firman Tuhan dalam memahami tentang berpacaran Kristen ini. Karena kalau tidak, ya teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian, kalau pacaran anak-anak Tuhan itu sama dengan pacaran anak pemuda-pemudi yang lain yang bukan Kristen, berarti
kita sepakat tidak ada bedanya kan seperti itu. Tetapi kalau dia ada bedanya, apa bedanya? Nah disitulah letak identitas dan kekhasan dari berpacarannya anak-anak Kristen. Jadi tentu saja kita mesti melihat kepada firman Tuhan. Nah di dalam Alkitab, saudara-saudari sekalian, tentu kita tidak akan temui kata pacaran itu. Kita cari dari Kejadian sampai Wahyu, tentu kita tidak temui di sana, tidak kita dapatkan. Tetapi walaupun demikian bukan berarti berpacaran itu Alkitab lalu tidak memberikan apa-apa tentang berpacaran. Tetapi tentu saja ada prinsip, ada nilai-nilai dari Alkitab yang sungguh amat kaya dan memperkaya dari anak-anak Tuhan. Nah, ada banyak sekali kita percaya ayat-ayat firman Tuhan yang berisi nilai-nilai atau prinsip juga yang mendukung tentang pacaran Kristen. Misalnya apa perbedaan, apa kekhasan, apa hal yang menarik atau menjadi ciri khas dari pacaran anak-anak Tuhan. Nah tentu saja rekan-rekan muda sekalian yang diberkati dalam Tuhan, berpacaran itu merupakan tahap pengenalan ya, tentu kita setuju. Tetapi di dalam tahap-tahap pengenalan itu tentu saja ada hal-hal yang menjadi batasan-batasan. Ada aturan, ada norma, ada aturan adat misalnya, ada aturan hukum, ada aturan yang ada di masyarakat, dan juga aturan berdasarkan firman Tuhan. Contoh kecil saja teman-teman sekalian, misalnya di era pandemi COVID-19 ini, kita disuruh untuk di rumah aja kan. Nah kalau kita disuruh di rumah aja berarti itu kita anggap sebagai suatu aturan. Tapi tujuannya baik untuk menjaga kita, untuk memutus mata rantai itu. Kalau kita merasa aturan itu tidak baik, untuk apa kita di rumah aja? Mari kita berkumpul lagi seperti normal sebelumnya. Nah tentu saja ada alasan. Nah misalnya kalau kita melihat rekan-rekan sekalian, faktor yang penting dari hal tersebut adalah tentu saja ada kedewasaan secara fisik, mental, emosional, dan juga spiritual bagi anak-anak Tuhan. Nah dalam Alkitab sudah seperti yang saya katakan tadi, tidak kita temui, tetapi ada nilai dan prinsip yang ada. Mesti dipahami juga bahwa dari konteks Alkitab dan segala sesuatu yang ada, kita pahami bahwa Alkitab yang pada saat itu datang dari bangsa Israel, tentu saja dalam konteks itu mereka adalah orang timur ya, bukan orang barat. Nah, yang kita pahami selama ini umumnya walaupun tidak semua tapi umumnya adalah kekristenan itu dianggap dan dipandang datang dari barat ya. Jadi apa-apa yang berbau barat itu mesti Kristen. Sampai gaya pacarannya Kristen itu seperti apa? Standarnya apa? Standarnya barat, kiblatnya barat. Padahal kalau kita kembali kepada Alkitab, maka orang Israel sebenarnya adalah masyarakat timur juga sama seperti kita. Nah, ciri khasnya apa? Ciri khas orang masyarakat timur seperti menjunjung tinggi adat istiadat, norma dan sebagainya. Banyak hal-hal yang tabu dan seterusnya, sopan santun dan seterusnya. Nah, tentu saja di dalam memahami hal yang kita bahas ini, tentu mereka juga menghormatinya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, tidak kita temui ada istilah pacaran, tetapi kita temui ada pertunangan, ada pernikahan di dalam Alkitab. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang dipertunangkan dan dinikahkan oleh orang tua mereka. Nah di sana mereka sangat menghargai dan menjunjung tinggi pernikahan itu. Kenapa? Karena pacaran pada ujungnya adalah pernikahan. Bagaimana kata Alkitab tentang nilai-nilai yang kita dapat ambil dalam pacaran maksud kami, dan tentu ini saya katakan dan tegaskan kepada kita teman-teman sekalian, bukan berarti kita mau cocokologi ya, kita comot sana sini ayat Alkitab lalu kita paksakan. Jadi seperti kita ber-ECGC, karena ECGC itu lawan eksegese. Kalau ECGC memaksa yang dari luar masuk ke dalam, kalau eksegese dari dalam ini dikeluarkan. Kalau ECGC kan kita paksa, oh kata Alkitab seperti ini, padahal itu kata kita.
Tapi maksud saya adalah ada nilai-nilai yang baik di sana yang dapat kita ambil. Misalnya kita ambil contoh berdasarkan Roma 12 ayat 2, kita dapat memahami bahwa pacaran anak-anak Tuhan, pacaran pemuda-pemudi Kristen adalah berpacaran yang berbeda dengan pacaran yang bergaya dunia. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, lalu juga hal yang lain lagi adalah kalau kita berdasar kepada ayat tadi bahwa iman Kristen melihat pacaran itu mesti dihormati, dihargai karena Allah adalah kasih ya. Karena orang mengatakan inti dari Injil adalah Yohanes 3 ayat 16. Teman-teman hafal ya saya kira. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah adalah kasih. Semua firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru berbicara tentang kasih Allah yang sesungguhnya kita jujur akui tidak mampu kita pahami. Tetapi di dalam kasih itu sudah memperlihatkan Allah adalah kasih dan memberitakan firman-Nya bahwa manusia pun harus juga mendasarkan hidupnya di dalam kasih. Maka mereka menghargai sebuah hubungan tadi. Nah, demikian juga kita ambil contoh dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30 ya. Matius 5 ayat 27 sampai 30 itu adalah kata-kata yang sesungguhnya keras Tuhan Yesus ucapkan bahwa suatu hubungan harus mesti dilihat, dihargai dengan sungguh. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, janganlah berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika salah satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika salah satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini sangat keras saudara-saudari ya. Nah, jadi tidak hanya secara fisik tetapi menginginkan sudah dalam hati sudah dikecam oleh Tuhan Yesus. Orang sering katakan, kenapa terjadi hal seperti ini? Karena perempuan itu terlalu berpakaian minim. Tetapi di sini dikatakan dengan tegas oleh Tuhan Yesus bukan seperti pandangan dunia yang bisa menyalahkan si ini yang mengundang seperti itu. Tetapi lebih menitik beratkan kepada siapa yang tidak mampu untuk menahan apa yang membuatnya menjadi berdosa tadi. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian yang juga penting adalah pacaran Kristen mesti bertanggung jawab. Dalam Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, pacaran Kristen itu mesti bertanggung jawab. Dia mesti berpikir, bertindak secara dewasa. Misalnya kita ambil contoh dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Di sana disebutkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh kasih ditekankan, karena Allah adalah kasih dan orang Kristen mesti juga mengasihi, seperti itu. Oke, itu tadi bukan kata saya ya, bukan juga kata Pak Pendeta pribadi, Iya, tapi itu iya, benar pandangan sekali. berdasarkan Alkitab. Jadi itu keras. Pemuda-pemudi sekalian, firman Tuhan itu memang seperti itu. Kalau masuk ke dalam hati Anda dan Anda merasa itu gimana ya, di dalam hati kalian ada sesuatu yang bergejolak,
berarti obat Tuhan itu sedang bekerja dalam hati Anda. Sama seperti yang tertulis di Ibrani 4 pasal 12, sebab itu firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membeda-bedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi Tuhan sedang bekerja di hati dan pemikiran adik-adik sekalian ya. Jadi itu namanya berpacaran menurut pandangan Alkitab ya Pak. Nah, jadi sekarang kita langsung lanjut lagi. Begini, kita mulai dari Pela dulu ya. Ini Pela ini selaku anak muda Kristen di SPP Tamiang Layang. Mungkin ada dulu pengalamannya atau bagaimana Pela pernah melakukan relasi hubungan dengan orang lain. Dan mungkin nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa langsung kita tanyakan kepada Bapak Pendeta. Ya silahkan Pela. Terima kasih buat kesempatannya dari Kak Febri. Mungkin banyak pacaran secara Kristen. Menurut saya sangat terbuka sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini mungkin banyak pemuda-pemuda Kristen yang pacaran beda agama ataupun apalah itu. Nah, Pak, saya mau tanya nih, misal pun saya kan pernah juga pacaran beda agama, merasakan ada sesuatu yang dekat gitu dengan diri kita sendiri, tapi merasa ada perbedaan antara saya dengan si dia. Tapi mengapa kasih itu mendekatkan saya dengan si dia, Pak? Sedangkan kami beda agama. Nah, apakah pandangan Alkitab itu menyatakan kita boleh pacaran beda agama? Apakah nanti seperti yang ada di luar sana memutuskan untuk pindah agama ataupun kita yang menarik orang tersebut ke dalam agama kita? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Oke ya, tolong rekan muda-mudi sekalian yang menyaksikan ini jangan kabur ya dari streaming YouTube-nya. Ini penting sekali karena kakak pribadi, karena kakak juga seorang pendidik. Jadi kakak juga berhubungan dengan para pemuda-pemudi dan ini sangat sering sekali kakak dapati persoalan ini. Jadi kita akan dengarkan apa menurut pandangan Alkitab yang akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta sekarang ya. Ya, terima kasih Saudari Vela atas pertanyaan dan pernyataan juga sekaligus yang sesungguhnya penting. Saya setuju dengan Saudara Febri katakan tadi, ini penting. Walaupun sepintas kita lihat sepele saja, tapi nyata ada seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi ini merupakan hal yang penting juga. Kenapa? Apa dampaknya, apa manfaatnya, apa kelanjutannya dan seterusnya, itu yang penting. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa ada pacaran beda agama dan ini juga menjadi suatu realita dan juga problem di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apa alasan yang ada? Biasanya kan ada banyak sekali. Alasannya sangat banyak. Misalnya kasus umum yang ada yang beda agama adalah kita tetap saling menghargai, toh kita saling mengasihi satu sama lain, tidak ada yang salah. Lalu yang kedua adalah kesempatan saya untuk mengenalkan Kristus kepadanya. Saya akan menjadi pemenang jiwa, saya akan menjadi penjala manusia. Saya akan membawa Tuhan Yesus kepada dia. Yang ketiga, dia lebih baik dari orang-orang Kristen lain, dari pemuda-pemudi yang lain di gereja kok, jauh lebih baik. Yang keempat, banyak kok contoh perilaku peristiwa beda agama, toh mereka happy ending aja. Ya, sampai maut memisahkan, tidak ada masalah, dan itu merupakan contoh realita yang ada. Dan yang kelima, alasan humanis, alasan kemanusiaan, hak asasi manusia yang berbicara. Dan toh firman Tuhan sudah mengajarkan tentang kasih. Disebutkan kita harus mengasihi sesama. Ini saya mengasihi sesama walaupun dia beda agama sebagai pasangan saya. Dan yang keenam, bisa saja namanya juga masih cinta monyet, biasa aja, pahamlah, namanya juga anak muda. Dan berbagai pernyataan dan hal-hal lain yang memberikan kesan hal tersebut memang boleh dan dapat dibenarkan sebagai anak-anak Tuhan.
Tetapi saya mohon izin ini, saya mau balik bertanya nih kepada saudari Ella. Menurut saudari kalau itu boleh, kalau itu bisa, kalau itu baik, kenapa kita galau atau tidak, kita bergumul atau tidak, atau kita enjoy aja, seperti itu? Baik, pertanyaan dari Bapak. Di sini saya akan menjawab. Mungkin dalam realita kehidupan, mungkin karena kita kan sayang dengan seseorang. Nih, jadi kita merasa kalau kita jauh dari dia atau putus dari dia, mungkin rasa galau, patah hati atau apa. Mungkin kita belum bisa mendapatkan orang yang sempurna dari dia. Itu kan anggapan dari cinta itu sendiri kan. Nah, di mana sih Pak? Dari dalam lubuk hati kita, mungkin kita belum menemukan yang terbaik buat kita. Tapi rencana Tuhan itu menurut saya lebih sempurna. Karena setiap rencana-rencana Tuhan itu menyediakan orang yang terbaik dari yang sebelumnya. Dan sekarang pun sudah terbukti mendapatkan orang yang terbaik lagi daripada orang sebelumnya. Mungkin orang mengira perjalanan cinta kamu tuh seperti ini, seperti itu. Tapi kita melihat perjalanannya itu luar biasa oleh Tuhan. Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang sepadan dengan kita. Mungkin awalnya kita mengira saya tidak akan mendapatkan orang yang sepadan dengan saya lagi atau orang yang lebih sayang sama saya lagi. Tapi Tuhan membuktikan dengan cinta kasih-Nya, setiap kasih karunia Tuhan berikan untuk kita, dan orang itu pun mengasihi kita sama juga dia mengasihi Tuhan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih atas pernyataan saudari Ella tadi ya, saudari Vela tadi maksud saya. Jadi yang saya mau katakan adalah ini umumnya juga terjadi seperti realita tadi. Tetapi yang saya ingin katakan, kadang kita merasa ini pacaran beda agama ini boleh atau tidak. Tetapi dalam batin kita bergumul tidak? Kalau mau boleh jujur saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Iya, itu pasti itu bergumul di hatinya ya. Kita bergumul kalau kita tahu itu benar, itu baik, itu sejalan dengan firman Tuhan, tentu ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya yakin bahwa ini bukan sekedar sugesti, orang bilang itu sugesti. Itu karena kita dari kecil sudah diajarkan norma-norma oleh orang tua, oleh guru-guru dan seterusnya. Jadi secara tidak langsung alam bawah sadar kita mengatakan, ini salah, stop, ini tidak benar, ini tidak baik. Saya percaya ini bukan sekedar sugesti ya saudara-saudari, tetapi kita percaya bahwa di dalam nurani kita Tuhan bekerja melalui Roh-Nya yang kudus memberikan penerangan kepada kita. Karena kita harus jujur akui, kita anak-anak Tuhan kadang-kadang kan tidak tahu harus seperti apa, tetapi di dalam hati kita firman Tuhan bekerja. Toh kita ternyata bertanya-tanya, benar tidak? Lalu kita cari pembenarannya, mencari supaya ini bisa benar, supaya ini bisa boleh, supaya ini bisa legal dan seterusnya. Seperti apa? Kita cari, kita ingin dapatkan itu. Nah tentu ada banyak hal-hal lain yang juga melingkupi bahwa sesungguhnya kalau bisa kita cari, kita pilih hubungan yang sesungguhnya sebaiknya sepatutnya itu seiman ya. Kenapa? Karena memang dasar kehidupan orang Kristen itu apa? Dasar kehidupan orang Kristen tentunya adalah Kristus itu sendiri. Harus berpusat berdasar kepada Kristus, dan tujuannya tadi seperti yang teman-teman katakan tadi adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria dalam bahasa Latinnya. Nah, jadi itu Pela jawabannya. Oke, jangan lagi ya Pel. Oke. Ya, jadi luar biasa sekali dari Pak Pendeta. Jadi kakak di sini ya berbicara karena berhubung rekan-rekan kakak yang di sebelah kakak ini semuanya masih mencari pasangan hidup. Jadi kakak akan sampaikan juga itu kalau masalah jodoh, masalah kalian berpacaran, memang alangkah baiknya kalau kalian seperti kata Bapak bilang tadi cari yang seiman. Contoh sederhananya, kalau kamu mencari jodoh, mending kamu cari di diskotik dapat pasangan atau kamu mending dapat pasangan di gereja?
di gereja. Nah iya kan, jauh lebih enak dapat seiman di gereja. Bukan berarti ke gereja cuma untuk pacaran ya. Awas kalau seperti itu. Tapi kalau namanya jodoh, kalau namanya memang jalannya kamu akan ketemu di situ, kenapa tidak ya? Seperti kakak sendiri ya, itu. Kayak Kak Febri sendiri kan. Iya. Jadi menurut kakak tidak usah khawatir mengenai itu. Setiap orang itu diciptakannya sudah berpasang-pasangan. Yang laki-laki karena tulang rusuknya aja belum ketemu, nanti pasti ada tulang rusuk kita itu. Pela juga akan melengkapi siapa nanti gitu. Kan masih panjang ya Pel. Nah, Amin. dan kakak yakin nanti semuanya pasti akan berakhir dengan indah ya Pel. Nah, buat semuanya, bukan cuma buat Pela. Jadi walaupun pembicaraan kita hari ini lumayan berat, nah, telan itu semua firman Tuhan itu. Jangan Anda tolak. Karena ini tidak ada rekayasa ya Pak. Ini murni pandangan berdasarkan Alkitab. Dan buat rekan-rekan pemuda sekalian, ini nanti mungkin ada pesan atau kesimpulannya mau disampaikan sama Bapak Pendeta, biar nanti terngiang-ngiang di pikirannya ya. Iya, terima kasih kepada Saudara Febri yang sudah memberikan kesempatan tadi. Jadi saya sedikit saja menambahkan, tentu kita semua mesti sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen tadi, mesti berdasar kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga patokan kita apa? Patokan kita adalah Alkitab misalnya. Jadi bukan kata saya, bukan saya expert, hebat, master, ya, dan apa seperti tahu segalanya, tetapi kita mesti mengkaji, kita mesti melihat berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Satu yang beberapa hal yang ingin saya sedikit tambahkan tadi mengenai pacaran berbeda agama tadi, ada ayat dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15 ya. Kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Ayat 14 sampai 15 disebutkan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi itu nas yang umum yang biasa kita temukan untuk menyatakan beda agama itu sebaiknya dihindari. Karena apa? Ada banyak hal, karena kita hidup, kita berpikir ke depan ya sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, karena tujuan pacaran itu adalah pernikahan. Kita menjadi satu. Kalau sudah berbeda, sulit untuk menyatu. Kita nanti kalau Tuhan berikan anak ya, kita akan menjadi orang tua, tapi kita tidak bisa memberikan teladan. Belum lagi urusan legalitas, administrasi kependudukan, surat kawin dan sebagainya, akta anak dan sebagainya. Ada banyak sekali. Kalau bisa sebaiknya itu dihindari. Karena tujuan orang menjadi satu, dan Tuhan Yesus katakan bahwa di dalam Matius 19 ayat 3 sampai 19 ini yang juga bisa menjadi semacam legalitas kita melihat hal ini boleh, dan berbagai macam hal yang lain. Rujukannya, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?
Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi karena keberdosaan kita, karena ketegaran hati kita, kekerasan hati kita, kadang-kadang kita harus akui kita bisa mau melawan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita tiap hari. Jadi rekan-rekan sekalian yang diberkati Tuhan, sebaiknya itu dihindari dan sebaiknya kita melihat dan belajar terus kepada kebenaran firman Tuhan, karena sesungguhnya kita semua terus berproses dan belajar di tengah-tengah kehidupan kita. Iya, jadi itu ya, mohon didengar dan direnungkan bersama kita sekalian pemuda-pemudi Kristen. Dan sekali lagi juga, jadi kalau berpacaranlah dengan didasari oleh kasih, pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi itu demikian sesi sharing kita yang singkat ini dengan Bapak Pendeta dan juga Saudari Pela. Terima kasih sekali lagi buat Bapak, juga buat Pela. Semoga apa yang kita bagikan pada hari ini bisa membimbing rekan-rekan pemuda-pemudi sekalian dan juga jadi petunjuk buat kita bagaimana berpacaran yang baik dan benar menurut pandangan Kristen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi doa syafaat. Terima kasih rekan-rekan muda sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang melampaui segala akal dan pemikiran kami. Karena Engkau adalah kasih dan Engkau mengajarkan kasih kepada kami sekalian. Dan terbukti pada saat ini bersama-sama kami mendoakan rekan-rekan kami yang lain dalam doa syafaat ini. Sebab kami menyadari Allah adalah kasih dan kami hidup tidak untuk diri kami sendiri, mementingkan diri kami, tetapi juga berbagi di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami bicarakan, yang kami sharingkan bersama tadi dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menaungi kehidupan kami sekalian pemuda-pemudi di tempat ini dan juga umumnya di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah dan sesi dialog kami tadi, di mana kami sangat-sangat menyadari bahwa pembahasan tentang pacaran bagi anak-anak Tuhan, pacaran secara Kristiani begitu penting dalam kehidupan kami. Kami harus akui Bapa yang baik bahwa kami kadang-kadang bisa saja menjadi pribadi yang bingung atas segala pergumulan yang kami hadapi khususnya dalam berpacaran. Oleh karena itu kami mohon tuntunan Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Tolonglah kami sekalian anak-anak Tuhan juga untuk dapat bersikap, berpikir, bertindak dan berkata-kata dengan bijak, dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami sekalian yang ada di rumah masing-masing secara khusus di era pada saat ini pandemi COVID-19 yang kami hadapi bersama-sama di era new normal ini. Kami mohon Tuhan tetap menolong pemuda-pemudi Tuhan khususnya di jemaat kami, jemaat GKE Tamiang Layang, juga resort GKE Tamiang Layang dan umumnya juga pemuda-pemudi Tuhan yang lain di seluruh dunia ini. Tuhan berkati agar dalam masa-masa ini sekalipun kami dibatasi oleh banyak hal, tetapi biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang terus produktif, orang-orang yang terus menghasilkan hal-hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami juga. Tidak lupa kami juga berdoa untuk upaya pekabaran Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati dan terus mampukan para pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Kami juga ingat untuk seluruh pemuda, pemudi dimanapun berada. Kami sadar
bahwa dalam tahapan kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi ada banyak hal yang harus kami jalani, dan kami sadar ada juga hal-hal tertentu yang kami lakukan dan itu bisa saja menjadi suatu kesalahan dan pelanggaran. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang kudus dan mulia tersebut Tuhan. Persiapkanlah muda-mudi Tuhan di dalam kehidupan mereka dengan kasih dan pertolongan Tuhan, sebab kami yakin rencana-Mu akan indah selalu pada waktunya Tuhan. Kami percaya ada banyak pemuda-pemudi Tuhan yang pada saatnya nanti akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi masyarakat dan bagi gereja ini. Kami akan menjadi orang dan kami akan menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan, bahkan akan juga terus menjadi hamba-hamba-Mu. Berkati kami dalam pendidikan sekolah kami, harapan, cita-cita dan rencana kami. Berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang kami sayangi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang memang layak dan patut untuk dipercayai dalam kehidupan kami, sebab Tuhan memang layak untuk dipercayai, tidak pernah mengecewakan kami. Tetapi yang ada seringkali kamilah yang bisa saja menyakiti hati Tuhan dan mengecewakan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami anak-anak Tuhan yang kami ucapkan bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih rekan-rekan pemuda yang telah ikut serta dalam ibadah pemuda. Dari awal sampai akhir, jangan lupa terus ikuti ibadah pemuda selalu dimanapun kita berada. Dan jangan lupa ikuti terus YouTube GKE Tamiang Layang. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah mendoakan dan melayani pada ibadah pemuda pada hari ini. Kiranya pelayanan kita pada hari ini dapat membawa berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan tidak lupa juga untuk rekan-rekan pemuda yang telah ikut serta dalam bertugas pada hari ini, kiranya selalu kita diberikan kesehatan selalu dalam naungan Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini Tuhan. Sekarang ibadah kami telah selesai, kiranya ibadah kami pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta yang melayani pada hari ini, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta, diberikan kesehatan selalu, kemurahan rezeki selalu. Tuhan berkati juga kami anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati.